Jadi ada sistem uap cair, di mana V2 berupa uap, dan L1 berupa L0 ya harusnya. L0 berupa cairan, keliru ini L0 ini. V2 berupa uap dan L0 gantinya 0 berupa cairan berkontak dalam kesetimbangan satu tahap. Jadi seperti gambar 10-3-1 ini. Maka untuk menghitung konsentrasi keluarannya digunakan kurva boiling point atau kurva XY, di mana Permisi Pak, suaranya hilang. Hilang guys. Ayo sob, gimana ini sob? Juga ngerti aku. Coba ojek ke bapak sob. Ya wis. Ayo sob, chat sob. Ayo sob, hilang sob. Iki sing dorong join sapa rek sik 20. Jun adungaran melek Jun. Arep mancing kamu. Ayo budal sekolah. Asu. Apa mancing gak entuk ngono kecut rek. Ini konco aku entuk sepenting. Support. koncomu. Support bos biasa. Ya Geral kok tumben. Nah, masuk lagi sekarang. Oke. Sebentar saya tak balik lagi untuk oke ya, balik lagi. Untuk sistem seperti ini, maka neraca massa totalnya itu sama dengan L0 ditambah dengan V2, jadi masuk sama dengan keluar. Keluarnya adalah L1 dan V2. Ini V1. Jadi L0 plus V2 sama dengan L1 plus V1. Ini neraca massa total. Sedangkan neraca massa komponennya, karena tadi yang bagian V ini adalah berupa uap, maka untuk yang uap itu konsentrasi dari zat terlarutnya itu kita beri notasi YA. Ya. Sedangkan yang L itu fase cair, maka notasi fraksi molnya adalah XA. Jadi kalau neraca komponennya untuk sistem seperti ini, L0 dikalikan XA0 plus V2 dikalikan YA2 sama dengan L1 kalikan XA1 plus V1 dikalikan YA1.
neraca massa komponen A-nya. Ya. Nah, dalam proses pemisahan ini, bila panas sensibel dianggap tidak berpengaruh, dan panas laten kedua komponen dianggap sama, maka boleh dikatakan bahwa 1 mol A terkondensasi, maka 1 mol B teruapkan. Dan sebaliknya. Itu artinya harga V2 sama dengan V1 dan L0 sama dengan L1. Keadaan ini disebut konstan molal overflow. Maksudnya adalah kecepatan alir molarnya itu konstan. Ya. Kecepatan alir molarnya konstan. Ini contohnya adalah saya ambil dari Ginkgopis contoh 1121 uap ya sebuah uap atau suatu uap pada dew point pada titik embunnya mempunyai fraksi mol A benzen 0,4 dan toluennya 0,6. Kecepatan alirnya 100 kg mol dikontakkan dengan 110 kg mol yang berupa liquid pada boiling point pada titik didihnya dengan konsentrasi A 0,3 fraksi molnya dan toluennya B-nya 0,7. Kedua aliran itu berkontak pada single stick dan equilibrium. Ya. Jadi outlet stream live in equilibrium with each other. Jadi pada kesetimbangan. Diasumsikan konstat molar overflow berapakah jumlah dan komposisi dari yang keluar. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau yang diketahui tadi L0, X A0 dan V2 Y A2 yang diketahui, maka berapakah V1 dan L1 termasuk juga YA1 dan XA1 yang ditanyakan itu. Nah, di penyelesaiannya kita menggunakan kurva kesetimbangan benzen toluen, ya, benzen toluen seperti ini kurva kesetimbangannya. Kemudian V2-nya 100, YA2-nya 0,4, L0-nya 110, XA0-nya 0,3, maka kalau dimasukkan ke rumus neraca komponen, ya, neraca massa komponen, maka didapat persamaan seperti 11:21. Jadi LU-nya tadi 110, V-nya 100, L1-nya 100 karena equimolal, ya. Karena equimolal maka ini sama dengan ini. L1 sama dengan L2. V2 sama dengan V1. Yang dicari adalah X A1 dan YA1 ini berapa. Ya. Maka ini di trial, ya, di trial caranya dari persamaan 11.21 ini dicoba XA1-nya misalnya 20 dimasukkan ke rumus ini, maka berapa didapat YA2-nya? Ternyata waktu dimasukkan XA1 0,2 didapat YA1-nya 0,51. Nah, kemudian dicoba lagi pada XA1-nya 0,2, tadi 0,2 ya, 0,2, kemudian dicoba lagi 0,4, maka didapat YA1-nya 0,29. Kemudian diplot, ya, diplot ini. Jadi tadi ada 0, yang di trial adalah 0,2 XA-nya,
didapat YA-nya 0,51. Dari perhitungan persamaan ini, kemudian dicoba lagi dengan XA 0,4, ternyata didapat YA satunya 0,29. Kemudian dicoba lagi, XA satunya sama dengan 0,3, didapat YA satunya 0,4 ternyata. Nah, ini kemudian diplotkan ke garis ini, kesetimbangan ini. Jadi, tadi yang pertama dicoba XA-nya, XA satunya 0,2, YA satunya 0,5 berapa tadi ya? 51. Diplot di sini. Jadi 0,2 sama 0,1 diplot titik ini. Kemudian dicoba yang kedua, XA-nya 0,4, ternyata YA-nya didapat 0,29 atau 2 berapa? Ya 0,29 di sini. Ya. Kemudian dicoba lagi, YA-nya 0,2 berapa ini? 0,25 kalau misalnya. 0,3 ya. Dicoba 0,3 ini didapat YA-nya 0,4. Nah, dari ketiga titik ini kemudian dibuat garis, tarik garis ke sini. Nah, kemudian yang benar mana dari pertanyaan tadi? Itu yang benar adalah XA dan YA yang mengenai garis kesetimbangan. Ya, jadi di sini, maka yang benar adalah XA-nya adalah 0,25 kira-kira di sini, ya, di titik ini 0,25. Kemudian YA-nya adalah 0,45 kira-kira di sini. Oh, 0,455 ini ya, 0,45 kira-kira di sini. Jadi garis yang kita buat dari trial tadi dikenakan pada garis perpotongan antara garis kesetimbangan ini dengan garis trial tadi yang lurus ini adalah YA dan XA yang kita cari dengan cara trial tadi. Ya. Itu untuk yang single stage ya. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang metode distilasi sederhana. Ada 2 kalau nggak salah yang kita bicarakan nanti, yaitu distilasi flash atau setimbang. Flash distillation atau equilibrium distillation. Nah, secara garis besar gambarnya seperti ini. Jadi ada umpan campuran dari dua bahan, misalnya tadi benzen toluen tadi itu dipanaskan pakai heater, kemudian baru dilewatkan separator. Yang berupa uap akan naik ke atas menjadi V dan Y ini, sedangkan yang berupa cair itu L dan X ini. Jadi nanti bersamanya F sama dengan L plus V. Fxf sama dengan V dikalikan Y ditambah L kalikan X. Ya. Sebenarnya seperti itu. Ya, jadi ini. Neraca massa totalnya adalah L sama dengan F min V, atau F sama dengan L plus V. Kemudian kalau neraca komponennya Fxf sama dengan V kalikan Y plus L dikalikan X. Kalau kita gabungkan dua persamaan ini, maka Fxf sama dengan V dikalikan Y plus F min V dikalikan X. Kalau ini kita gantikan, L-nya itu kita gantikan F min V. Ya. Ini. Pada umumnya harga F, V, dan L, dan XF atau apa namanya bagian masuknya itu diketahui, maka salah satunya Y-nya itu akan bisa dihitung. Ya, dari persamaan metodenya dengan persamaan yang sama tadi yang di atas tadi, maka harga Y-nya bisa dihitung. Berikutnya distilasi batch atau differential distillation.
Ini seperti yang kita lakukan di lab sebelumnya. Ini ada round bottom flask, diisi campuran air dan alkohol misalnya, atau benzen toluen tadi, kemudian dipanasi dari bawah, uapnya itu dimasukkan ke kondenser, dan ditampung. Nah, kalau seperti ini, itu karena ini tidak kontinu, jadi yang menguap tadi itu awalnya barangkali konsentrasinya tinggi, tapi lama-lama menjadi rendah konsentrasinya, karena yang di sini lama-lama rendah ini. Ya, misalnya campuran alkohol air awalnya pada suhu 78-80 itu yang banyak menguap adalah alkoholnya, sehingga yang tertinggal banyak airnya. Kemudian makin lama suhunya makin tinggi, itu yang teruap juga akan lebih banyak airnya daripada alkoholnya. Jadi, ini karena tidak kontinu, hanya satu batch ya, hanya seperti ini, maka perhitungannya nanti seperti ini. Ya. Jadi awalnya bejana diisi larutan A dan B sebesar L1 mol dengan komposisi X1 komponen A. Lalu dipanaskan sampai mendidih, setelah selang waktu tertentu sebagian L mol cairan dengan komposisi A tadi menguap sebesar dl dengan komposisi Y. Maka komposisi cairan yang dari dalam bejana juga berubah terhadap waktu. Neraca massa komponen dalam keadaan ini, dalam selang waktu ini adalah massa campuran awal sama dengan massa campuran yang ada dalam bejana dikurangi massa campuran yang menguap. Jadi X dikalikan L sama dengan X min dx dikalikan L min dl plus Y dl. Kemudian disusun lagi, maka XL sama dengan XL min XDL dikurangi L dx plus dx dl plus Y dl. Jadi ini dikali-kalikan akhirnya seperti ini. Menjadi persamaan 11:38. Nah, kalau ingin menyelesaikan persamaan tadi, maka akan menjadi seperti ini. dl per L sama dengan dx min yx. Ya. Jadi ini disebut sebagai persamaan Rayleigh. Ya. Jadi kemudian kalau diselesaikan caranya seperti pada persamaan 11:3:10. Penyelesaiannya bisa dengan metode integral grafis atau dengan metode numeris. Komposisi rata-rata dari destilat dapat dihitung dari persamaan baca massa komponennya dengan rumusan L1X1 sama dengan L2X2 plus L1 min L2 dikalikan YAP. Maka YAP-nya itu kalau dikeluarkan menjadi L1X1 min L2X2 per L1 min L2. Ya. Kalau salah satu dari X ini diketahui, L ini kan biasanya volume ya, volumenya bisa diukur, tapi konsentrasi X1 dan X2-nya bisa didapat, maka konsentrasi dari yang ada X1 ini awal, X2 ini yang setelah waktu tertentu, maka YAV ini bisa dihitung. Ya. Itu untuk distilasi secara batch. Ini ada contoh simple distillation atau differential distillation. Jadi 100 mol 50% pentan dan 50% mol heptan didistilasi sampai 40 mol terdistilasi. Jadi awalnya 100, kemudian terakhirnya menjadi 40 mol.
what is the average composition of the total vapor distilled and the composition of the liquid left. Jadi berapakah komposisi rata-rata dari distilat yang didapatkan dan berapa komposisi rata-rata dari cairan yang tertinggal di dalam bejana bila data kesetimbangannya seperti ini. Data kesetimbangannya pada waktu X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. X-nya 0,86, 7, Y-nya 0,984, dan seterusnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya susunannya itu X-nya turun terus, Y-nya turun terus ya. Sampai ini. Ya, sampai 0 dan 0. Nah, penyelesaiannya seperti pada rumus yang tadi, awalnya adalah 100, kemudian yang terdistilasi 40, sehingga yang tertinggal adalah 60. L1-nya 100, L2-nya 60. Itu sama dengan integral, X1 sama dengan 0,5, jadi tadi konsentrasinya 0,5 awalnya, X2-nya yang dicari, dx per Y min X. Ya. Jadi yang dicari X2-nya ini. The unknown is, yang tidak diketahui adalah X2, komposisi dari liquid L2 dari keadaan terakhirnya. Jadi X2 ini adalah komposisi X pada keadaan akhir setelah dikurangi 40 tadi. Ya. Untuk menyelesaikan, maka dibuat plot seper Y min X lawan X. Ini digrafikan di bawah ini ya. Jadi untuk X sama dengan 0,594, kemudian Y-nya didapat ini. Masukkan ke rumus ini. Ya. Maka seper Y min X sama dengan 0,302. Kemudian the point seper Y min X ya, 0,302 didapat X-nya sekian. Diteruskan sampai didapat plot. Ya. Jadi diteruskan seperti ini, awalnya tadi Y seper Y min X, mulai dari titik ini dicoba terus, kemudian nanti didapatkan X1-nya awalnya adalah 0,5, X1-nya, areanya ini itu adalah 0,51, seperti pada perhitungan di atas ini, yaitu di mana areanya 0,510. Nih. Jadi dimulai dari X1 0,5, di mana areanya itu sampai 0,51, maka didapat harga X2-nya adalah 0,277. Jadi ini dimasukkan mulai dari 0,5, kemudian 0,4, 0, berapa, dan sebagainya. Kemudian digrafikan, setelah digrafikan itu dihitung areanya. Nah, setelah dihitung areanya sesuai, yaitu 0,51, maka di sini ini adalah X2-nya. Ya, menghitung areanya bagaimana ya? Kita coba saja ini kalau diluruskan begini seperti trapesium ya, di trapesium. Maka bisa dihitung areanya. Kemudian yang terakhir adalah distilasi uap. Distilasi uap adalah distilasi untuk memisahkan komponen dalam campuran yang mempunyai titik didih tinggi dan mudah terdekomposisi pada suhu tinggi dengan batuan uap. Kebanyakan komponen yang ingin dipisahkan tersebut tidak larut di dalam air. Jadi nanti zat yang akan diambil atau dipisahkan itu tidak larut di dalam air. Prinsip distilasi uap adalah memberi tekanan pada komponen yang ingin dipisahkan tersebut
dengan uap, sehingga komponen tersebut ikut terangkat bersama uap tadi, kemudian dikondensasikan dan dipisahkan secara gravitasi karena kedua komponen tidak saling melarut. Jadi misalnya minyak atsiri, misalnya minyak tembakau atau minyak cengkeh misalnya ya, minyak kemiri, minyak cengkeh, minyak banyak komponen minyak itu yang tidak larut dalam air tetapi mudah menguap juga. Titik didihnya tinggi. Jadi sepertinya itu dikukus atau dihembus dengan uap, tekanannya agak lebih tinggi, sehingga minyak yang terkandung di dalam mungkin dedaunan, mungkin kayu, mungkin apa begitu, itu terikut di dalam uap yang disemprotkan tadi, dikenakan tadi, kemudian nanti dikondensasikan, sehingga pada waktu terkondensasi itu langsung terpisah karena tidak saling melarut. Contoh distilasi uap adalah penyulingan minyak atsiri, seperti minyak rempah-rempah, minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak gaharu, minyak cendana, minyak bunga-bungaan, dan sebagainya. Distilasi uap juga diterapkan di industri pangan, seperti untuk menghilangkan bahan pencemar dan bau dari minyak goreng dan margarin. Ya, jadi menghilangkan bau kecut atau bau apa dari minyak goreng dan margarin itu bisa diterapkan distilasi uap. Jadi ini uapnya akan dihembuskan ke minyaknya itu, maka minyak-minyak atau komponen-komponen yang menyebabkan tengik, menyebabkan bau yang tidak enak itu teruapkan atau terikut di dalam uap yang diberikan. Itu kalau di industri. Ya, seperti diaerasi begitu, tapi sebenarnya bukan udara yang dihembuskan, tetapi uap, ya, steam. Itu barangkali untuk bagian kedua. Bagian ketiganya, saya sebentar tutupnya dulu. Bagian ketiganya
Baiklah, karena terdapat gangguan, untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan saja ya. Sampaikan maaf Bapak kepada teman-teman yang lain. Ya, tolong sampaikan. Nanti kalau sudah membaik gitu ya, Bapak kirim filenya yang tadi. Buat teman-teman yang lain ya, tolong sampaikan minta maaf Bapak. Ya, ya. Walah tonton sumpah. Yang benar Enggak Taro. anjir. Makasih Pak, semoga wifi-nya cepat benar. Amin. Tapi gangguan jaringan terus, Le. Ini pulang Tiap minggu ya ada ya. Sian aku. Bapak main di homo ta? Ayo kuliahin lagi. Ngerti ngono mancing ya. Budal mancing, budal mancing. Kuliahnya selesai. Yes. Mancing nyambi. Ayo Sob. Sophia, katanya tadi kamu disuruh ngejar Bapak, Sob. Ronald ki aku ya mesti. COD, Sob. COD. Ayo Sob. Info Kosong, ngopi. Le. Kosong, Le. Ngopi, Jun. Cok konco kontrakan Covid tuh anjing. Mampus. Brengsek. Areng Malang turunan dia.